daripada keuangan global ya, lalu juga ada inflasi masih tinggi di global negara-negara lain, dan juga kita lihat ada beberapa bank-bank besar di Amerika yang mengalami permasalahan likuidasi sekarang ini, juga likuiditas ya maksud saya. Ya, memang perseroan kita akan mencanangkan untuk kinerja daripada perusahaan pada akhir tahun ini adalah at least paling tidak sama seperti pencapaian kami pada akhir tahun 2022, bahkan lebih melebihi. Jadi target kami nggak terlalu muluk-muluk Pak, ya, tapi target kami adalah kami akan berusaha mengupayakan dengan segenap kemampuan kami untuk bisa ada kinerja paling tidak sama dengan tahun kemarin, ataupun puji Tuhan kita bisa lakukan lebih baik lagi Pak. Perseroan yang mengalami penurunan pendapatan, ya. Tetapi penurunan pendapatan itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh porsi daripada perubahan nilai portfolio efek yang kita miliki, Pak. Ya, jadi karena nilai portfolio efek itu dinilai berdasarkan mark to market setiap hari berubah, ya. Nah, jadi kebetulan efek-efek yang kita pegang mengalami penurunan, tapi itu bukan mengalami kerugian, tapi itu hanya pengurangan daripada unrealized gain. Jadi di tahun 2022 kita punya unrealized gain itu sebesar 100 miliar 153 443 553 rupiah, Pak, ya. Jadi laba yang masih belum terrealisasi itu seperti itu, sebesar itu. Tapi yang sekarang ini, untuk tahun ini, unrealized gain kita turun menjadi 62 miliar 643 juta 564.933 rupiah. Jadi ya floating, betul. Jadi itu kita di akhir tahun 2022 kita punya unrealized gain 100 miliar. Tapi karena hal ini juga banyak ditentukan oleh situasi pasar modal dan juga indeks ISHG saham juga. Ya, jadi itu kita berkurang menjadi unrealized gain sebesar 62,564 miliar, Pak. Tetapi secara operasional perseroan justru mengalami kenaikan, Pak. Ya, kenaikan yaitu di bidang kegiatan perantara pedagang efek, kita mengalami kenaikan 82,20%, Pak. Ya, di tahun 2021 itu hanya sebesar 1.160.932.338 rupiah. Di tahun 2022 itu kita mengalami kenaikan menjadi, tadi saya bilang 82,2%, menjadi 2.115.177.191 rupiah, Pak. Dan juga karena kita banyak pegang portfolio efek, Pak, jadi juga ada kenaikan dari penerimaan dividen yang di tahun 2021 itu hanya sebesar 2,197.784.632 rupiah, dan itu naik 362%, Pak. Di tahun kemarin 2022 itu penerimaan dividen kita sebesar 10.151.996.518 rupiah. Jadi memang itu terjadi floating, ya, terjadi floating, dan kita harapkan nanti dengan adanya kondisi ekonomi yang lebih baik dan juga pandemi yang udah, walaupun sekarang naik lagi ya Pak ya, tapi pandemi kita harapkan untuk bisa lebih stabil dan bahkan sudah hilang. Itu kita mengharapkan bahwa kinerja daripada bursa naik, dan dengan demikian portfolio efek kita juga akan naik kembali, Pak. Lalu yang kedua, pengembangan yang mengenai capex, saya nggak ada nomornya sekarang, tapi capex yang terbesar yang kami
yang kami lakukan tahun 2022 kemarin itu adalah kami pindah lokasi office, Pak. Kami punya lokasi kantor dari lantai 5 menjadi lantai 7, di mana kami occupy jauh lebih besar ininya areanya. Dan juga yang kedua itu kami berinvestasi di U-Trade ini, Pak. U-Trade ini kami sudah berinvestasi cukup besar. Detailnya saya nggak ada, tetapi itu merupakan capex kami karena kami percaya bahwa melalui online trading itu transaksi daripada perantara pedagang efek kami akan kami harapkan untuk bisa naik, Pak. Ya. Lalu untuk pertanyaan ketiga, saya percaya bahwa pemegang saham juga menanti-nantikan ya untuk dividen tahun 2023. Ya, kenapa tahun ini kita nggak bagi dividen? Karena kami masih mengantisipasi imbas daripada COVID-19, Pak, pandemi ini ya. Jadi makanya tadi seluruh laba daripada perusahaan itu kami alokasikan di cadangan lainnya, Pak, karena kami mengantisipasi untuk adanya satu turbulen lagi atau gimana. Tapi di tahun 2023 tahun depan ini diharapkan kami akan bisa membagikan dividen, Pak. Sahamnya kan ada di pasar. Apa ada rencana untuk stock split atau gimana? Sementara ini belum, Pak. Sementara ini belum karena kami masih istilahnya kami masih melihat bahwa harga daripada nilai kapitalisasi pasar kami itu masih bisa naik lagi dan juga belum membutuhkan aksi korporasi berupa stock split, Pak. Kemudian aplikasi kita dari brand yang lain apa aja keunggulannya? Keunggulannya. Kalau Bapak nanti Bapak coba di itu, Pak, ya, download aplikasinya, Pak, ya, di Android atau di iOS atau di Windows, ya. Ya, jadi kita sadar bahwa kita itu sebagai player itu sebagai market follower, Pak, ya. Jadi artinya dari segi apps itu belum sampai secanggih-canggih daripada kompetitor-kompetitor kita, Pak, ya. Tetapi pengembangan akan terus kami lakukan. Jadi sekarang ini baru ada standar-standar fitur, Pak, fitur-fitur yang sangat standar. Tetapi over the time kami akan terus melakukan satu improvement, Pak, pembaruan dan juga peningkatan dari fitur-fitur kami, Pak.